Hai sahabat semua, kalian tahu nggak sih Indonesia sudah memasuki tahun keberapa kehidupan di bawah new normal? Yaps, tahun ketiga, era di mana masyarakat global harus menghadapi dampak multidimensi dari pandemi COVID-19. Tidak hanya mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, tetapi pandemi juga telah menghambat upaya dan membatalkan banyak hal yang telah dicapai dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Kalian pernah membayangkan tidak sebelumnya akan terjadi wabah yang berdampak pada setiap sisi kehidupan kita? Interaksi sosial sebagian besar dilakukan secara virtual. Pandemi ini telah memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru yang melompati apa yang biasanya kita lakukan. Banyak hal yang dulu dengan leluasa kita lakukan, saat ini sudah tidak dapat lagi kita lakukan. Lalu, untuk pemulihan kehidupan pasca pandemi, antara lain yaitu 1. Menggunakan masker. Penggunaan masker menjadi hal yang wajib kita lakukan apabila akan keluar rumah saat pandemi. Sekarang pemerintah sudah mengeluarkan aturan baru bahwa masyarakat sudah boleh melepas masker di luar ruangan. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Sejak COVID-19 menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona, terutama pada anak-anak. Saat ini, setelah COVID mereda, pemerintah sudah mengeluarkan aturan baru yaitu PTM, pembelajaran tatap muka, secara terbatas. Bahkan untuk zona yang aman sudah dilakukan PTM 100%. Yang ketiga, WFO, bekerja dari rumah atau work from home, merupakan sistem yang dipilih pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Dengan bekerja dari rumah, diharapkan akan menjaga jarak sosial, yakni mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak fisik, dan mengurangi kerumunan orang. Tetapi setelah pandemi reda, perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mulai tidak memberlakukan aturan tersebut dan kembali bekerja dari kantor masing-masing. Yang keempat, sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan tepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Dan ini terbukti setelah beberapa waktu vaksin di Indonesia mulai diterapkan dan diwajibkan di setiap di Indonesia individu. ada beberapa jenis vaksin. Yang pertama yaitu Sinovac. Vaksin COVID pertama di Indonesia yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Yang kedua, vaksin COVID-19 Bio Farma yang berasal dari bahan baku vaksin secara bertahap dari Sinovac. Yang ketiga adalah AstraZeneca. Penggunaan darurat untuk AstraZeneca usia melakukan evaluasi bersama Komite Nasional Penilai Obat dan pihak lainnya. Yang keempat, vaksin Sinopharm yang didistribusikan oleh PT Kimia Farma dengan platform inactivated virus atau virus yang dimatikan berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima adalah Moderna. Hasil uji klinis juga menyatakan vaksin Moderna aman untuk kelompok populasi masyarakat. Yang keenam, Pfizer
menunjukkan keamanan vaksin Pfizer ini dapat ditoleransi pada semua kelompok usia. Yang ketujuh, vaksin Janssen untuk kelompok usia 18 tahun ke atas.